warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Setelah kita berdoa, baiklah ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Anggun, Anissa, anak-anak, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Dan tujuan pembelajaran materi ini adalah peserta didik mampu menyimpulkan pengertian dan ciri-ciri eksplanasi yang dibaca atau didengar dengan benar. Nah, siapa yang tahu apa itu teks eksplanasi? Ada yang tahu nggak? Baiklah, ibu akan memberi contoh. Misalnya, tadi pagi hujan turun dengan sangat deras. Jalan-jalan penuh dengan genangan air. Sampai sekolah pun kalian terlambat karena jalan berlumpur dan lecet. Cerita semacam itu mungkin pernah kalian dengarkan dari teman ataupun saudara ketika musim hujan tiba. Bahkan kalian sendiri pun pernah mengalami cerita seperti itu. Cerita tentang proses peristiwa seperti itu disebut dengan eksplanasi. Peristiwa-peristiwa alam seperti terjadinya hujan, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya dapat disajikan dalam bentuk eksplanasi. Begitupun peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat dijadikan sebagai teks eksplanasi. Nah, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi dan bagaimana ciri-cirinya? Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat. Lalu bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi itu? Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada beberapa, yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Selanjutnya, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan alam, bukan tentang manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkut tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam berbagai paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian yang juga dapat deretan penjelasan. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait dengan fenomena yang diangkat dari teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi itu bisa berupa kejadian-kejadian alam atau yang lainnya, seperti gempa bumi. Nah, apakah kalian sudah paham apa itu teks eksplanasi? Baguslah kalau kalian sudah paham tentang teks eksplanasi. Baiklah, untuk minggu depan ibu minta kalian membuat teks eksplanasi. Oke, pada pertemuan ini kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita
kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua, silakan memimpin doa. Oke, baiklah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.